Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizma Rahayu. Di sini saya akan mempresentasikan kelompok yang telah presentasi. Langsung saja kelompok pertama, peranan dan fundamental akuntansi manajemen dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Pengertian akuntansi manajemen merupakan suatu proses mempersiapkan laporan operasional bisnis yang membantu manajer atau pemimpin perusahaan dalam membuat keputusan jangka pendek atau jangka panjang. Perbedaan utama antara akuntansi manajerial dan akuntansi keuangan berkaitan dengan pengguna informasi yang dituju. Informasi akuntansi manajerial ditujukan untuk membantu para manajer dalam perusahaan membuat keputusan bisnis yang terinformasi dengan baik, sementara akuntansi keuangan ditujukan untuk memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak di luar perusahaan. Kedua, konsep biaya kos dan manajemen biaya. Biaya adalah harga perolehan yang dikorbankan atau digunakan dalam rangka memperoleh penghasilan atau revenue yang akan dipakai sebagai pengurang penghasilan. Fungsi biaya untuk mengidentifikasi biaya suatu kegiatan perusahaan. Tujuan manajemen biaya. Yang pertama, untuk memahami biaya bisnis. Yang kedua, untuk meningkatkan aktivitas bisnis. Yang ketiga, guna menyempurnakan kinerja acara. Macam-macam manajemen biaya. Yang pertama, biaya tenaga kerja. Yang kedua, biaya bahan baku. Yang ketiga, biaya tetap dan variabel. Yang keempat, biaya tidak langsung. Penerapan manajemen biaya. Memahami manajemen biaya bersama dengan manfaat dan konsepnya dalam bisnis membutuhkan waktu. Bisnis perlu melakukan untuk mewujudkan tujuan perusahaan. Kelompok 3, cost volume dan profit analisis dan perencanaan laba. Analisis CAP dapat menjadi alat yang berharga untuk mengidentifikasi luas dan besarnya masalah ekonomi yang dihadapi perusahaan dan membantu menunjukkan secara tepat jawaban yang diperlukan. Perencanaan laba. Perencanaan laba yang baik tentu akan membawa dampak yang baik terhadap perusahaan, terutama mengenai kesinambungan perusahaan. Untuk membuat perencanaan laba yang baik, diperlukan alat bantu berupa analisis biaya volume laba, cost volume, profit atau CAP. Untuk mencapai laba yang optimal dalam perencanaan laba dan realisasi, manajer dapat menggunakan langkah-langkah berikut. Pertama, menekan biaya operasional serendah mungkin, melakukan efisiensi dengan mempertahankan tingkat harga dan volume penjualan yang ada. Kedua, menentukan tingkat harga jual sedemikian rupa sesuai dengan laba yang dikehendaki. Yang ketiga, meningkatkan volume penjualan sebesar mungkin. Lanjut, kelompok 4, laba multi produk entity. Menurut adalah perencanaan yang digambarkan secara kuantitatif dalam keuangan dan ukuran kuantitatif. Break even point multi produk jangka pendek. Break even point dan analisis hubungan biaya volume laba sangat erat hubungannya dengan konsep penentuan harga pokok variabel dengan penentuan batas kontribusi karena teknik tersebut berhubung dengan kemampuan batas. Perencanaan laba jangka pendek. Pertama, memberikan pendekatan. Kedua, menciptakan suasana organisasi. Ketiga, mengarahkan penggunaan modal. Perencanaan laba jangka panjang. Upaya perusahaan untuk meningkatkan perencanaan laba. Perencanaan laba perusahaan menggunakan cost volume. Peran BEP sebagai upaya dalam perencanaan laba perusahaan. Analisis SWOT terhadap upaya peningkatan laba perusahaan. Lanjut, kelompok 5, analisis perilaku biaya. Menurut Mulyadi, biaya adalah pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi untuk tujuan tertentu. Kategori perilaku biaya. Penggolongan biaya sesuai dengan perilaku biaya merupakan faktor kunci yang sangat penting dalam menafsirkan
biaya masa depan dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Biaya variabel adalah biaya yang jumlahnya berubah secara proporsional terhadap perubahan tingkat aktivitas, dibagi menjadi dua. Yang pertama, biaya variabel teknis. Yang kedua, biaya variabel diskresioner. Biaya tetap adalah biaya atau pengeluaran bisnis yang tidak tergantung pada perubahan jumlah barang atau jasa yang dikeluarkan. Biaya semi variabel atau campuran adalah biaya yang jumlah totalnya berubah dengan adanya perubahan kapasitas terhadap kegiatan, tetapi pada perubahan jumlah biaya tersebut tidak proporsional terhadap perubahan kapasitas kegiatan. Cara memisahkan komponen biaya variabel dengan apa ini? Memisahkan komponen biaya variabel dengan biaya tetap. Yang pertama, metode titik tertinggi dan terendah. Yang kedua, metode biaya terjaga. Selanjutnya, kelompok 6, analisis pengambilan keputusan jangka pendek, marketing aspek. Keputusan jangka pendek. Keputusan jangka pendek merupakan yang diambil manajer, di mana hasil keputusan tersebut dapat langsung dirasakan pada tahun di mana keputusan tersebut diambil. Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan jangka pendek: menyadari adanya permasalahan dan mendefinisikan permasalahan tersebut, mengidentifikasikan alternatif-alternatif yang dapat dipergunakan untuk memecahkan masalah tersebut, mengidentifikasi perkiraan biaya yang akan dikeluarkan dan pendapatan yang akan diterima untuk setiap alternatif yang dipilih, menilai dampak positif dan faktor kualitatif dari setiap alternatif terhadap tujuan perusahaan secara keseluruhan, memilih alternatif yang paling menguntungkan namun tidak bertentangan dengan tujuan perusahaan. Konsep-konsep biaya dalam bidang pengambilan keputusan jangka pendek adalah biaya-biaya yang sudah terjadi atau sudah dikeluarkan perusahaan. Relevan cost, biaya yang dipakai sebagai informasi untuk pengambilan keputusan adalah biaya relevan. Penerapan konsep biaya relevan dalam situasi tertentu. Pertama, pesanan khusus special order, membeli atau membuat sendiri suatu produk make or buy. Yang ketiga, mempertahankan atau menghentikan keep drop. Keempat, produk mix, bauran produk, teori kendala atau theory of constraint. Terdapat 4 konsep dasar dalam manajemen constraint. Pertama, manajemen yang berfokus pada 3 ukuran, yaitu persediaan dan beban operasi. Kedua, menurunkan persediaan dengan tujuan mendapatkan produk yang lebih baik. 3, harga yang kompetitif. Yang keempat, daya tanggap perusahaan dan lebih kompetitif. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah.